Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Bapak Arifin, Bapak Ibu Guru, dimanapun Bapak Ibu berada. Salam untuk yang ada non jauh di sana, Seram bagian barat. Itu perjalanannya waktu saya ke sana melelahkan sekali, darat, udara, laut, darat lagi ya. Nah, dan salam juga teman-teman yang pernah studi banding ke kota Surabaya, yaitu yang dari Kalimantan. Nah, ini kami waktu bimbing guru-guru yang ada rombongan dari Kalimantan yang belajar ke Dispen di kota Surabaya tentang kenaikan pangkat online dan SKP online ya. Nah, termasuk yang dari Bontang, ini dari Bontang, dari Bandung, Tangerang, Jogja. Nah, dari Kalimantan, semua Kalimantan ya. Kalau ini adalah waktu kita mengadakan diklat guru-guru yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan mengadakan tutorial tentang SKP yang terbaru. Tentang SKP yang terbaru, di mana yang akan diberlakukan mulai tahun ini, tahun 2021, yaitu berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil dan berdasarkan Permenpan nomor 3 tahun 2021. Nah, ini Permenpan nomor 3 tahun 2021 ini ya. Di sini ini berdasar PP 30 tahun 2019 ya. Di sini untuk pelaksanaan SKP itu ada perubahan yang tadinya Januari sampai Desember. Ini nanti akan diadakan 2 kali. Nilai kinerja pertama Januari sampai Juni, nilai kinerja kedua itu mulai Juli sampai Desember. Berarti mengalami 2 kali penilaian. Nah, ini nanti akan kita praktekkan langsung, membuat praktek ya, ini ya, praktek membuat SKP 2021 yang pertama dan yang kedua sampai mendapatkan angka kredit. Namun untuk mendukung channel kami Peduli Pendidikan dan Lingkungan, kami mohon teman-teman kalau bisa mohon keikhlasannya untuk like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih atas keikhlasannya. Nah, di dalam Permenpan nomor 3 tahun 2021 di sini Bapak Ibu, nah ini nomor 2 ini. Ini bulan Januari sampai Juni. Jadi akan ada 2 periode penilaian, Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Untuk yang Januari sampai Juni 2021 itu masih menggunakan permen yang lama ya. Menggunakan permen yang lama yaitu nomor 46 tahun 2011. Peraturan pemerintah ya, nomor 46 sampai 2011 masih menggunakan yang lama. Nah, sedangkan yang Juli sampai Desember itu menggunakan yang baru, yaitu berdasarkan PP nomor 30 tahun 2019. Nah, setelah 2 tahun ditetapkannya 2019, setelah 2 tahun yaitu sekarang ini tahun 2021 baru dilaksanakan. Pelaksanaannya sekarang ini. Nanti paling lambat ini. Nah, untuk SKP ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari. Nah, dan penilaiannya nanti akhir bulan Juli. Penilaiannya ya. Paling lambat akhir bulan Juli. Ini untuk ditetapkannya ya. Jadi SKP ditetapkan paling lambat akhir bulan Januari,
kemudian untuk Juli sampai Desember akhir bulan Juli. Maka nanti segera membuat target ya. Sekarang ayo di sini nanti ada beberapa perubahan, diantaranya perilaku. Perilaku itu juga mengalami perubahan. Nanti akan saya tayangkan perubahan apa yang terjadi pada perilaku. Kemudian di yang baru nanti, kalau dulu itu tidak ada ide baru, sekarang ada ide baru ya. Kemudian konversi nilainya itu juga mengalami perubahan. Konversi nilainya juga mengalami perubahan. Contohnya ini. Nah, jadi konversi nilai. Nah, ini yang tadinya amat baik itu 91 sampai 99, ini nanti 110 sampai 120. Kalau baik yang nanti yang Januari sampai Juni 2021, baik itu 76 sampai 90. Nah, yang sekarang itu 90 sampai 109 itu baik. Amat baiknya 110 sampai 120. Jadi ini yang sekarang ya. Ini yang lama. Ini konversi nilainya akan mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu, mari saya praktekkan sekarang bagaimana cara membuat SKP untuk tahun 2021. Pertama yaitu yang Januari sampai Juni. Kalau ini Bapak Ibu banyak sekali yang mengalami kesalahan-kesalahan setelah saya keliling ke teman-teman yang ada di daerah itu, ternyata untuk menetapkan target yang ada kaitannya dengan angka kredit itu kadang-kadang ada kesalahan Bapak Ibu. Ayo kita jangan sampai salah lagi. Contoh golongan 3B. Nah, contoh golongan 3B. 3B boleh, 3A boleh. Itu AKK-nya dari 100 menuju 150 berarti AKK-nya ini 50. 50 ini 4 tahun. 4 tahun Bapak Ibu. Ya, ini pelan-pelan ya, supaya nggak salah lagi ya. 4 tahun. Berarti kalau untuk meraih angka kredit 1 tahun, nah, 1 tahun itu dibutuhkan 12,5. Oh ya Bapak Ibu, ini karena saya praktek ya, praktek langsung sampai mendapatkan angka kredit SKP yang terakhir di tahun 2021. Nanti kalau terlalu panjang maka akan saya bagi dua ya, saya bagi dua sesi ya. Tapi kalau cukup ya cukup 1 sesi, tapi kalau tidak cukup ya menjadi 2 sesi ya. Oke, mudah-mudahan cukup. Ini 50 ini kalau dibagi 4 maka ketemunya adalah 12,5 ini. Nah, ini angka kredit yang harus diraih dalam 1 tahun yang dituangkan dalam SKP Januari sampai Desember 2021 yang penilaiannya, pelaksanaannya dilakukan 2 kali, yaitu Januari sampai Juni, kemudian yang kedua Juli sampai Desember. Tuntutannya ini 12,5. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti kalau sudah tahu angka kredit yang diraih itu minimal sekian 12,5. Nah, kalau golongan 3C Pak ya, 3C tinggal AKK-nya berapa? 200 menuju 300 berarti AKK-nya 100. 100 dibagi 4 maka AKK 1 tahun ini 25. Nah, berarti angka di targetnya nanti minimal 25. Kalau lebih tidak apa-apa, lebih sedikit tidak apa-apa. Ada yang 3B itu sampai angka di 1 tahun 65 loh. 65 banyaknya. Wong AKK 4 tahun aja 50 itu. Tetapi tidak apa-apa. Dari 1 tahun itu katakanlah untuk golongan 3B 12,5. 12,5 kemudian katakanlah meraihnya 15, 17, 18, 20 tidak apa-apa.
tetapi jangan sampai terlalu banyak. Nanti Bapak Ibu kesulitan pada saat dinilai, membutuhkan bukti fisik ya. Nah, bukti fisiknya nanti yang Bapak Ibu untuk dinilai pada bulan Juni itu nanti Bapak Ibu kesulitan ya, untuk nilai kinerja pertama. Nah, sekarang ayo kita menentukan target ya. Nah, minimal untuk 3B 12,5, untuk golongan 3C, 3D itu 100, AKK-nya berarti minimal 25, 27 boleh, 28 boleh, 30 boleh ya. Kemudian untuk tim 4A, 4B itu 150 AKK-nya, dari 4A itu dari 400 menuju 550 kalau 4A itu ya, sehingga selisihnya adalah AKK-nya 150. Kalau 4B itu dari 550 menuju ke 700, berarti AKK-nya 150. Kalau dibagi 4 berarti 37,5. Nah, itu 1 tahun ya. Nah, nanti angka kredit kedua diraih lagi 37,5 lagi, diraih lagi. Kalau mau lebih tidak apa-apa, tapi jangan sampai kurang Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita menuju ke penyusunan. Karena sudah tahu angka kredit 1 tahun yang akan ditargetkan, sekarang kita membuat target ya, membuat target. Nah, ini formulir sasaran kerja pegawai PNS, yaitu untuk identitasnya ini di SD Negeri Suramadu ya. Ini saya umpamakan saja. Kemudian nama pejabatnya, Primemori, PNS yang dinilai Ayuningsih. Nah, ini golongan 3B ya. Yes, ini tidak perlu saya bahas untuk menyingkat waktu, tidak perlu bahas ya. Nah, sekarang meraih untuk kegiatannya ini mengambil dari angka kredit yang ditetapkan, masih belum ada perubahan di Permenepan nomor 16 tahun 2009 ya. Nomor 1 itu di situ pendidikan. Di tahun 2021 itu apakah Bapak Ibu mentargetkan untuk pendidikan? Nah, kalau Bapak Ibu diperkirakan nanti mau ada wisuda di tahun 2021 dan mendapatkan ijazah S2 aja, silakan dipasang di target. Kalau tidak mendapatkan ijazah, maka Bapak Ibu tidak perlu menargetkan, langsung aja merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Ini saya contoh, yaitu untuk target guru kelas atau guru mapel ya. Nah, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari PKG, kepala sekolah ya PKKS. Nah, angka kreditnya itu menurut melihat golongannya. Nah, ya. Jadi ini bukti fisiknya adalah nanti angka kreditnya ini kalau amat baik, ada amat baik, ada baik ya. Ada amat baik, ada baik. Kalau golongan 3B, kalau baik itu 9,5, yaitu dari hasil PKG di tahun 2021. Di program ditargetkan baik. Ya, ini masih mentargetkan, ya, memprogram. Diperkirakan nanti PKG saya itu baik karena golongan 3B 9,5 ya. Nah, kalau mentargetkan amat baik silakan. Tetapi kalau PKG kalau amat baik berat ya. Nah, tetapi kalau baik itu 9,5 angka kreditnya. Kemudian kuantitas outputnya 1, kualitas mutunya katakanlah 100, waktunya 6 bulan. Nah, ini kalau kemarin kan 12 bulan, sekarang 6 bulan karena ini Januari sampai Juni. Nah, kemudian apalagi yang ingin dimasukkan? Ini dari PKG ya. Nah, pasti semua guru pasti mengalami PKG, ya, pasti mengalami PKG. Nah, kemudian melaksanakan tugas lain ini yang relevan. Ini 1 tahun itu dipilih hanya 2.
Ya, 1 tahun hanya dipilih 2. Nah, dipilih 2 maksimal, tidak boleh lebih yang relevan itu. Kalau angka kreditnya berapa? Di situ tidak ada, di situ bunyinya paket. Ya. Kalau tugasnya itu dari kepala sekolah dapat SK tugas, itu tugasnya tahunan 1 tahun, maka angka kreditnya 5% dari angka kredit ini. Nah, pembelajaran ini 5% dari 9,5, ya. Tetapi kalau tidak tahunan, tidak 1 tahun, berarti angka kreditnya hanya 2% dari ini. Karena ini dalam bentuk tahunan 2, milihnya 2 1 tahun, menyusun kurikulum sama menyusun kurikulum itu selalu menyusun beliaunya. Kemudian sama ini melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya, ini khusus guru kelas. Ini berarti kalau 5%-nya dari 9,5 akan ketemu 0,48. Boleh, silakan mentargetkan ini. Pak, saya tidak mentargetkan itu, silakan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya. Kemudian mengikuti diklat fungsional yang lamanya 30 sampai 80 jam. Kalau 1 kali itu nilainya 1. Ya. Nah, ini biasanya mengikuti diklat-diklat itu ini mentargetkan 2, ya. 2. Berarti Bapak dan Ibu kalau golongan 3, itu biasanya untuk 3A, B, C itu 3. Butuh nilai 3 pengembangan diri. Ini sudah mentargetkan 2, silakan. 1 tidak apa-apa, 1 juga tidak masalah, ya. Karena 4 tahun itu 3, dibutuhkan 3. Mau 2 tidak ada masalah, ya. Pak, saya menolak 3, tidak ada masalah. Ya. Nah, kalau nanti di 1 tahun itu mendapatkan 7 aja, maka nilai yang dimasukkan tetap 3, tidak bisa menjadi tabungan, ya, tidak bisa jadi tabungan. Nah, kemudian mengikuti kegiatan kolektif guru silakan. Kemudian membuat karya tulis, laporan hasil penelitian yang disekolahkan di sekolahnya, diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan sekolah. Berarti ini PTK ini berarti. Nah, ini nilai membuat 1, berarti nilainya 4. Nah, dia mentargetkan itu. Kemudian sebagai pengawas ujian nilainya 0,32. Kemudian sebagai pengawas ujian lagi, ya, ujian di tingkat sekolah, ini tingkat nasional 0,08 nilainya. Kemudian ini sebagai anggota organisasi profesi, anggota aktif. Nah, kalau anggota aktif nilainya 0,75, ya. Aktif 0,75. Tapi ini jangan 2, organisasi profesi dari 1, ya. Nah, biasanya ada PGRI, ada IKI. Kalau nanti anggota berarti bukti fisiknya saat dinilai tunjukkan KTA-nya, ya, tunjukkan KTA-nya, kartu tanda anggota yang masih aktif. Nah, ini mentarget juga menjadi anggota kepramukaan anggota, berarti ini nilainya 0,75. Kalau sebagai pengurus nilainya 1, maka 1 tahun kalau dijumlah 19,31 targetnya itu. Berarti betul, ya, tidak salah karena minimal tadi adalah cuman berapa 1 tahun, cuman 12,5, ya. Kan AKK-nya 50. Nah, minimal 12,5. Kalau lebih dari 12,5 tidak apa-apa, tidak masalah. 19,3 masih aman. Nah, ini ditargetkan tanggal 2 Januari 2021. PNS yang dinilai ayu, pejabat nilainya kepala sekolahnya, ya. Nah, ini sekarang masuk ke realisasinya. Nah, ini tidak saya bahas satu persatu. Jangka waktu penilaiannya 2 Januari sampai 31 Juni 2021. Kalau kemarin Desember kan, nah sekarang tidak, sampai 31 Juni 2021. Ini untuk nilai kinerja yang pertama. Nah, waktunya juga 6 bulan. Waktunya 6 bulan. Ini yang ditarget tadi terus dinilai. Katakanlah dinilai ini nilainya. Nah, nilainya 870 dibagi 10 sama dengan
rata-ratanya 87. Nah, 87 berarti baik. Nah, konversi nilainya ini masih menggunakan yang lama, tidak menggunakan yang baru. Ya, masih yang lama karena Januari sampai Juni. Berarti masih menggunakan PP nomor 46 tahun 2011. Ya, tidak menggunakan yang baru. Nah, nanti yang Juli sampai Desember itu menggunakan yang baru. Nah, pejabat penilainya ini pre-memori ya. Tadi nilainya 87. Sekarang masuk dimasukkan dikonversi dengan yang nilai perilaku. Nah, nilainya tadi 87 ya, nilainya 87. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, namanya Ayu, kemudian Kepala Suwarno, pejabat penilainya tidak saya masukkan, menurut daerahnya masing-masing ya, tidak sama. Nah, kemudian unsur yang dinilai ini hasil sasaran kerja SKP-nya tadi adalah 87, maka dikalikan 60%. Nah, nilai perilakunya jadi ketemu 52,2. Nilai perilaku ini juga masih yang lama. Ada integritas, komitmen, orientasi pelayanan, disiplin, kerjasama, ini masih yang lama. Ya. Nah, karena nilai kinerja yang Januari sampai Juni. Rata-ratanya ternyata 85,31 ini dikalikan 40%. Untuk perilaku dikalikan 40%. Ketemunya 34,2. Sehingga kalau dijumlah maka ketemu 86,32. Nilainya baik. Nah, diingat-ingat. Nilainya yang nilai kinerja yang Januari sampai Juni itu 86,32 dengan predikat baik ya. Nah, mari sekarang dihitung untuk masuk ke permen yang baru nomor 3 tahun 2021. Nah, ini tadi nilainya 86 ya. Nah, 86 ini kategori baik kan, di antara 76 sampai 90. Nah, sekarang apabila nilai ringnya itu 76 sampai 90, maka nilai kinerja PNS itu dimasukkan rumus. Rumus ini terdapat dari mana? Rumus ini ada di Permen nomor 3 tahun 2021. Tidak boleh ngarang-ngarang, ada dasar hukumnya ya. Ini ada rumus seperti ini di nomor 2 karena nilainya baik tadi 86,32, maka masuk di sini. Nah, ini antara 76 sampai 90. Kalau yang baru nanti dikonversi yang baru masuknya 90 sampai 109 itu baik. Kalau amat baiknya 110 sampai 120. Karena ini nilainya baik. Nah, ini konversinya ini 76 sampai 90, maka 90 sampai 109. Maka dirumus di sini untuk nilai kinerja PNS itu Januari sampai Juni itu 90. Nah, baik ini ya, baik ya. 90 ditambah 109, nah, nilai baik yang tertinggi, nilai baik yang tertinggi dikurang nilai baik yang rendah 90. Nah, 109 dikurangi 90 per 90 dikurang 76 yang lama ini. Ini rumus baku dari permen ini ya, tidak boleh dirubah. Nah, dikali nilai prestasi kerja PNS berapa tadi? Nilai prestasinya 86,32 kan tadi. Nah, tidak saya balik lagi nanti kelamaan karena masih panjang ini. Nah, dikurangi 76. 76 ini yang ambil dari sini. Nah, ini baku. Rumus ini baku. Sekali lagi baku. Nah, rumus ini baku. Tidak boleh dirubah-rubah ini. Karena dari permen. Tinggal memasukkan angka-angkanya 90 tetap, ini tetap 109 dikurangi 90 kurangi 76.
Nah, nilai prestasi kerja PNS tadi 86,32 ini. Nah, 86,32 yang nilai antara nilai kerja sama perilaku tadi 60-40 kan dapatnya tadi 86,32 dengan predikat baik. Nah, maka dimasukkan ini dikurangi 76 ya. Maka mendapatkan 90 ditambah ini kalau dikurangi ketemu 19/14 ya. Kalau dikurangi 109 dikurangi 90 ketemu 19, 90 dikurangi 76 ketemu 14. Dikali ini hasilnya ini 86,32 dikurang 76 10,32. Maka predikatnya adalah sama dengan 104 baik. Nah, maka baik ya. Nah, berarti hasil nilai kinerja PNS tadi Januari sampai Juni 2021 mendapatkan nilai kinerja 104 dengan predikat baik. Nah, ini sudah yang baru ya. 104 itu masuk di ring ini kan. Nah, 90 sampai 109 kan. Nah, baik ya. Jangan lama-lama enggak ada 104, enggak ada yang baru ya. Dapat nilai kerja 104 berarti baik ya. Nah, sekarang ini dimasukkan ya, dimasukkan di tabel. Nah, tadi ini tabel ini tadi tinggal masukkan aja. Ini tabel yang Januari sampai Juni tadi mendapatkan ini Januari sampai Juni. Nah, ini mendapatkan 87, perilaku 85, kemudian kalau 60%-nya 52, 40%-nya 34,2, maka nilainya tadi 86,32. Tinggal masukkan aja ini. Nah, dimasukkan di tabel 1 ya. Kolomnya seperti ini. Ini yang ada di Permen ini. Nomor 3 tahun 2021. Tinggal masukkan aja seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan rumus. Ya, dimasukkan rumus ini, dimasukkan rumus ini, akhirnya mendapatkan 104 ya. Nah, sekarang itu yang Januari sampai Juni. Sekarang membuat yang Juli sampai Desember. Diingat-ingat ya, yang Januari sampai Juni mendapatkan berapa tadi? 104. Diingat-ingat 104. Baik ya. Nah, sekarang ayo kita membuat yang Juli sampai Desember, nilai kinerja kedua ya. Juli sampai Desember. Ini saya hapus dulu. Yang saya hapus dulu. Saya ganti dengan yang yang 2000, yang bulan Juli sampai Desember. Juli sampai nah, kemudian realisasinya Juli sampai Desember. Nah, kemudian SKP-nya. Nah, Juli sampai Desember. Oke. Mari sekarang di target ya. Target. Di targetnya tadi sudah saya jelaskan. Ini target ini adalah target yang ini target yang Juli sampai Desember ya. Ini Juli sampai Desember. Jadi 2 Juli 2021 ya targetnya. Silakan, tidak perlu saya jelaskan lagi cara menghitungnya target. Kemudian realisasinya ya. Realisasinya tidak perlu saya jelaskan, sama dengan tadi. Katakanlah yang Juli sampai Desember ini waktunya 6 bulan. 6 bulan karena dapat saya tunjukkan periodenya. Nah, ini
2 Juli sampai 31 Desember. Ya, 2 Juli sampai 31 Desember. Ya, yang kedua. Ini nilai realisasinya langsung aja. Waktunya 6 bulan, ini waktunya 6 bulan, jangan lupa waktunya 6 bulan ya. Waktunya 6 bulan. Nah, di sini mendapatkan nilai 93. Ini baik. Ya. Masih ini adalah sudah berdasarkan konversi nilai yang baru. Tidak yang jangan melihat yang lama ya, sang baru. Mendapatkan 93 berarti baik ya. Kemudian masuk di ini. Nah, sekarang ini masuk di penilaiannya Juli, 2 Juli sampai 31 Desember. Nilai kinerja yang kedua, identitas pre-memori. Nah, sasaran kerja pegawainya ini sasaran kerja pegawainya tadi kan mendapatkan 93 baik ya. Maka 93 kali 60% mendapatkan 55,8. 55,8. Ini. Nah, 55,8 ya. Kemudian perilakunya, nah ini perilaku ini yang baru. Nah, ini sudah yang baru. Ada orientasi pelayanan, ada inisiatif kerja, ada komitmen, ada kepemimpinan, ada kerjasama. Yang saya merah ini baru ini, ya. Ada inisiatif kerja sekarang sama kepemimpinan, ya. Nah, ini nanti untuk kepemimpinan yang di Juknis PP nomor 30 tahun 2019 itu nanti kepemimpinan itu ada jenisnya. Kalau saya bukakan nanti kelamaan. Kalau guru menurut saya itu tidak punya nilai kepemimpinan, tidak dinilai, bukan termasuk kepemimpinan ya, tidak ada. Guru saya kosongin, Nah, katakanlah umpama ini orientasi pelayanan nilainya 93 ya. Ini kategori baik. Inisiatif kerja 90 baik ya, komitmen 95 baik. Nah, ini karena nilai baik ini tidak sama dengan yang ada di yang lama, ini yang baru. Kemudian kerjasama 90 baik ya. Paling rendah untuk baik untuk yang baru itu kan 90. Ini. Kemudian jumlahnya ini kalau jumlah 368, maka rata-ratanya kalau dibagi 4 itu 92. Berarti 92 masih baik ya. Masih baik. Kemudian nilai perilakunya 92 dikali 40% sama, yaitu dikalikan 40%. Ketemu 36,8. Sehingga 55,8 ditambah 36,8 itu ketemu 92,6. Nah, ini dengan predikat baik. Nah, ya, dengan predikat baik. Jadi diingat-ingat. Nilai kinerja Juli sampai Desember mendapatkan nilai 92,6 dengan predikat baik. Nah, sekarang bagaimana menilai akhir mulai Januari sampai Desember? Ayo, Pak. Sekarang masuk ke sini. Sekarang menilai, nah ini tadi dimasukkan tabelnya ya. Nah, ini Juli sampai Desember. Nah, ini Juli sampai Desember. Nah, kolom identitas pejabat pre-memori, kolom yang dinilai pre-memori, Yuningsi tadi ya. Nah, sekarang sasaran kinerjanya tadi dapat 93 kan? Kemudian perilakunya dapat 96. Kalau 60%-nya dapat 55,8. 40%-nya dapat 36,8 yang tadi kan, tinggal masukkan ke tabel ini aja, maka mendapatkan 92,6 baik. Nah, di sini ada baru. Nah, ada hal baru ini, yaitu ide baru. Katakanlah mendapat ide baru 2, sehingga 92 nilai kinerjanya tadi yang baik tadi, maka ditambah 2 menjadi 94,6. Nah, berarti nilai Juli sampai Desember yang nilai kinerja kedua
itu mendapatkan 94,6 dengan predikat baik. Sekarang ayo dimasukkan Januari sampai Desember. Nah, untuk menghitung nilai kinerja PNS tahun 2021, maka nilai kinerjanya tahun 2021 50% dari nilai kinerja yang pertama dan 50% dari nilai kerja yang kedua. Nah, ya. Sekarang kita masukkan 50%-nya ya. Nih. Nah. Nih. 50% dari nilai kerja yang pertama tadi adalah 104. Ya, tadi kan dapat 104 tadi. Nah, dengan predikat baik ya. Sedangkan nilai kinerja yang kedua 94,6. Nah, maka dikalikan 50%-nya. 104 50%-nya adalah 52. 94,6 50%-nya adalah 47,3. Iya kan? Nah, ini 47,3. Sehingga kalau ditambah 99,3 maka kategori baik. Nah, kategori baik. Ini umpama loh, saya umpama saja ya, cara supaya Bapak Ibu tahu caranya nanti ya. Nah, sekarang jadi perumpamaan saya tadi, maka Januari sampai Juni, nah, tadi mendapat 52 tadi ya, integrasinya ini. Kemudian Juli sampai Desember itu adalah 47,3. Ini loh, 52 ini masukkan di sini, 473 ini masuk di sini. Nah, kalau dijumlah 99,3 sama dengan atas ini. Cuma ini dimasukkan tabel gitu aja. Ya, dikatakan mungkin supaya tahu. Dimasukkan angka ini, penghitungan ini dimasukkan tabel. Ya. Atasnya ini ada identitasnya, identitas pejabat sama identitas yang dinilai. Saya potong aja supaya lebih jelas. Nah, maka mendapatkan predikat baik, sehingga Ayu, nah, Ibu Guru Ayu ini mendapatkan nilai SKP-nya Januari sampai Desember 2021 99,3 dengan predikat baik. Ini hanya saya umpamakan saja supaya Bapak dan Ibu punya gambaran bagaimana sih dengan SKP yang baru itu, bagaimana cara membuat targetnya, bagaimana cara menghitungnya. Nah, seperti ini cara menghitungnya. Nah, ini nanti kalau mau saya buatkan aplikasinya, mau saya buatkan online-nya, itu silakan bisa. Tetapi sebelum ke aplikasi, Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara menghitungnya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti setelah dimasukkan aplikasi ada yang bertanya, loh kok dapat nilai 99 dari mana? Tidak tahu, pokoknya dimasukkan, tahu-tahu keluar angka itu. Lah tidak begitu. Ya, jadi Bapak Ibu supaya tahu, bisa menjelaskan ini loh, kronologinya seperti ini ya. Nah, cara menghitungnya seperti tadi ya. Maka nanti kalau kurang jelas diulang lagi nyetelnya ya, diulang lagi, nanti Bapak Ibu pahamnya sekali itu mungkin ya masih kurang paham. Kalau di setel berulang-ulang, jangan lupa ya di-subscribe ya. Di-subscribe ya. Nah, itu nanti akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu bagaimana untuk menghitung SKP yang terbaru ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi itu untuk rincian kegiatan dari mananya itu Bapak Ibu mengambil dari sini, masih tidak ada perubahan ya. Yang untuk target itu diisi dari mana? Misalnya dari sini. Angka kredit yang dari Permenaker 16 tahun 2009 ini tidak berubah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tidak saya jelaskan satu persatu, nanti waktunya tidak nututi. Saya kira itu dari kami.
mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan gambaran yang jelas. Apabila Bapak Ibu silakan ditulis di komen, barangkali ada yang perlu dibuatkan, apa yang kurang paham itu nanti kami buatkan tutorialnya ya. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, itu hanya sebagai ilustrasi saja, ilustrasi dalam menyusun SKP 2021. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.